Marilah kita bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di sorga, kami naikkan syukur dan puji-pujian kepadamu Tuhan, oleh mana kami beroleh kesempatan menikmati persekutuan ibadah, kebaktian, kebangunan rohani secara online di wilayah 12 dan seluruh jemaat-jemaat bersama-sama dengan seluruh sahabat-sahabat, teman-teman, tamu-tamu kami. Bila mana kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, penuhilah kiranya dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya segala kabaran yang kami akan nikmati malam hari ini, biarlah menjadi kekuatan, menjadi pertolongan bagi kami untuk melakukan segala kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat malam, saudara-saudara. Shalom, selamat malam. Saya percaya Tuhan yang Maha Baik memberkati dan memeliharakan hidup saudara-saudara sekalian dan memberikan segala berkat terindah sehingga pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali di malam yang kelima untuk berbakti memuliakan nama Tuhan. Baik saudara-saudara, saya percaya bahwa suara saya terdengar cukup jelas di tempat saudara-saudara. Boleh lambaikan tangan bahwa saudara boleh mendengarkan dengan jelas. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Terima kasih. Sampaikan kalau suara saya terlalu besar, boleh ditaruh juga di layar. Kadang-kadang saya lupa bahwa saya sedang berada di depan alat pengeras suara, jadi saya seringkali berbicara dengan sangat keras, dan seringkali pula setelah di rumah, setelah selesai berkhotbah, apakah istri saya, apakah anak-anak akan mengingatkan saya bahwa suara saya terlalu keras ketika berkhotbah, terlalu kencang, gitu ya. Baik, saudara-saudara, perkenankan saya untuk menampilkan pembahasan kita pada malam hari ini. Apakah sudah terlihat di layar? Boleh lambaikan tangan? Apakah terlihat? Jelas ya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah menikmati pertemuan ibadah ini malam demi malam, dan malam hari ini merupakan malam yang kelima. Kita kembali boleh menikmati persekutuan, peribadatan dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Santoso Supadi yang telah menyanyikan nyanyian pengharapan, kerinduan untuk masuk di surga, kerinduan untuk memiliki mahkota. Ya, beliau adalah seorang yang senang menyanyi, dan saya dulu pernah belajar menyanyi kepada beliau, tetapi memang talenta setiap orang berbeda-beda, dan beliau dikaruniakan talenta yang luar biasa dalam hal menyanyi. Terima kasih Pak Santoso Supadi telah mendahului pembahasan kita malam hari ini dengan nyanyian pengharapan akan kerinduan untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, 4 malam yang lalu, kita telah menikmati pekabaran-pekabaran firman Tuhan yang sangat indah. Yang saya mempercayai bahwa pekabaran-pekabaran itu pun boleh memberikan pengharapan kepada saudara-saudara ketika sedang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit sekarang ini. Malam yang pertama, kita sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yan Penlana, firman pengharapan di tengah pandemi COVID-19, yang mengingatkan kita bahwa lewat firman-Nya, Tuhan menyampaikan bahwa Dia adalah pencipta. Dia adalah permulaan daripada segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ia mengendalikan segala sesuatu, dan Dia berdaulat atas segala ciptaannya. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, lewat firman Tuhan, kita mengetahui bahwa semuanya adalah atas kendali Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Ketika kita dibawa ke dalam keadaan yang sulit ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. So, jangan takut, karena Tuhan bersama-sama dengan kita.
tetap berharap karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Malam yang kedua, hamba Tuhan Evangelis Eka Wagiran telah menyampaikan pekabaran bahwa ternyata ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya dalam kesempurnaan, manusia telah memilih jalan pikirannya sendiri. Dia telah memilih menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tunjukkan kepadanya. Dia telah memilih untuk mengandalkan pikirannya sendiri, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jauh daripada perancangnya. Manusia mengambil jalannya sendiri. Namun sekali lagi, Allah yang maha baik mengungkapkan rahasianya, mengungkapkan pertolongannya. Dia berjanji untuk menyelamatkan manusia. Dia berjanji untuk memulihkan manusia. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji pengharapan akan munculnya seorang pelepas, seorang juru selamat sebagai jalan keluar atas persoalan yang dihadapi oleh manusia. Demikian juga pada malam yang ketiga, hamba Tuhan Pendeta Hemat Sibuya telah menyampaikan pekabaran yang luar biasa. Bahwa ketika manusia berada dalam dosa, berada jauh dari Tuhan, Allah memberikan penuntun. Nah, ini mirip sama seperti new normal. Tuntunan yang baru atau penuntun yang baru yang diberikan oleh pemerintah ketika manusia sedang berada dalam kesulitan. Tuhan memberikan penuntun, yaitu hukumnya. Dengan hukum itulah manusia akan mengerti tentang Tuhan yang telah mengatur segala kehidupan. Tuhan memberikan hukumnya untuk kebaikan manusia, untuk membentengi manusia, untuk mencegah manusia, untuk tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Tuhan memberikan hukumnya, dan sampai hari ini, hukum itu tidak pernah dirubah oleh Tuhan. Dia yang memberikan hukum sejak zaman Adam, sejak masa-masa kehidupan, sampai di zaman rasul-rasul, sampai seterusnya, sampai saat ini, hukum Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa dia mengatakan, Kristus sendiri mengatakan bahwa dia datang bukan untuk mengubah, tapi dia datang untuk hidup, untuk melakukan persis seperti apa yang telah disebutkan oleh sang penuntun itu, yaitu hukum Tuhan sendiri. Saudara boleh baca kembali dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Nah kemudian, bukan hanya memberikan penuntun, tetapi Tuhan telah menentukan satu hari dalam pekan itu sebagai hari yang penuh sukacita, hari yang memberi pengharapan. Bagaimana mungkin? Sebab Tuhan telah memberikan hari Sabatnya sebagai hari untuk mengingat bahwa Dia adalah pencipta. Saudara, ini penting. Sebab ketika saudara mengingat pencipta, maka saudara akan mengingat bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Bahwa Tuhan mengetahui masalah kehidupanmu. Bahwa Tuhan mengetahui rahasia-rahasia kehidupan. Maka apabila kita datang kepada Tuhan lewat persekutuan yang telah diasingkannya, maka kita akan dibawa kepada perspektif oleh mana kita melihat segala persoalan itu dari perspektif Tuhan. Hari Sabat adalah sebagai tanda penciptaan. Bahwa Allah adalah pencipta kita. Dan kita adalah umat ciptaannya. Dan kita akan melihat segala sesuatu dalam hidup ini melalui perspektif Allah, sang pencipta. Sehingga tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang gelap. Semua jelas. Karena kita mengetahui sang pencipta menciptakan segala sesuatunya, mengetahui segala sesuatunya, dan mengungkapkan rahasia daripada segala sesuatunya. Kita puji Tuhan, kita bersyukur. Tuhan memberikan hari yang khusus, hanya itu. Tidak ada hari yang lain. Hari Sabat, hari yang ketujuh, hari Sabtu pada zaman kita sekarang ini, adalah hari yang penuh berkat, hari yang diasingkan, hari yang dikuduskan, hari di mana Allah telah menetapkan sebagai hari perhentian yang penuh berkat. Dan sekarang, malam hari ini, saudara, kita akan mempelajari atau mendiskusikan pelajaran yang berjudul Jalan Pengharapan di Tengah Pandemi COVID-19. Tuhan telah memberikan penuntun, tapi tidak cukup hanya penuntun, kita perlu jalan. Jalan itulah yang akan membawa kita keluar daripada semua persoalan kita. Jalan itulah yang akan memberikan kepada kita akses kembali kepada Allah. Sebab dosa telah menyebabkan kita terpisah dari Allah.
Dosa telah menyebabkan kita mengalami penderitaan. Lewat jalan pengharapan yang Allah berikan, Dia membuka akses, Dia menyelesaikan persoalan kita, Dia membuka akses sehingga kita boleh kembali bersatu dengan Tuhan dan menikmati hidup kekal seperti yang telah dinyanyikan oleh Pak Santoso Supadi barusan tadi. Saudara, ada 4 pelajaran penting yang kita akan dapatkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah realita hidup di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua adalah jalan keselamatan disediakan Allah. Yang ketiga, jalan keselamatan disediakan untuk semua orang, siapa saja, dan kapan saja, dan di mana saja. Jalan keselamatan itu disediakan oleh Tuhan. Namun yang paling penting daripada semuanya adalah kita mau, Allah mau supaya kita mengikut Yesus sepanjang jalan kehidupan kita. Mari kita lihat satu demi satu. Hal yang pertama adalah realita bahwa kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara, dunia kita ini sedang sakit. Dunia ini sakit oleh karena dosa telah masuk ke dalamnya. Apa yang kita alami sekarang dengan keadaan pandemi COVID-19, ya, itu hanyalah yang muncul di permukaan. Sesungguhnya dunia ini telah sakit dan penyakitnya adalah komplikasi. Ada banyak penyakit-penyakit yang terjadi di muka bumi ini. Kita akan lihat lebih jauh, ya. Tetapi apa yang sekarang yang sedang heboh, yang menyebabkan orang ketakutan, mengalami kengerian, mengalami kegentaran, kita sedang berada di salah satu, ya, di salah satu daripada jenis penyakit itu. Namanya pandemi COVID-19. Ya, disebut pandemi COVID-19 sebab penyakit ini tertular secara menyeluruh. Ya, hampir di seluruh negara di dunia ini telah terkena virus, ya, coronavirus disease 19. Virus corona, penyakit virus corona yang mulai terjadi pada Desember 2019 yang lalu. Itu sebabnya disingkat menjadi COVID-19, coronavirus disease 19. Jadi 2019. Data-data yang terus meningkat, saudara. Saudara boleh dapatkan akan informasi-informasi itu. Dari hari ke hari, peningkatan terus terjadi. Saya tidak perlu terlalu lama di sini, sebabnya saudara boleh akses sendiri dan mungkin saja saudara sudah sangat tahu mengenai hal ini. Tetapi yang menarik bagi saya adalah, ya, ada 12 negara, ya, yang tidak terkena virus corona. Tidak terkena. Ya, saya dapatkan berita ini pada beberapa hari yang lalu, 10 Juli kemarin, dirilis. Jadi kalau misalkan saudara-saudara hendak rindu bepergian, ingin mengadakan perjalanan, saudara boleh melihat tempat-tempat itu. Ada Kiribati, ada Pulau Marshall, ada Mikronesia, ada Nauru, Korea Utara, Palau, Samoa, Pulau Solomon, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, ya, itu adalah tempat-tempat, ya, masih ada, ya, 12. Saudara, dalam keadaan yang susah sekarang, ya, pemerintah dan di berbagai tempat di negara-negara ini memberikan penuntun, ya, penuntun hidup di kala pandemi COVID-19. Di negara kita disebut kenormalan yang baru atau new normal, yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, ya, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah atau mengurangi terjadinya penularan COVID-19. Ya. Prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup, ya, pola hidup sehat, ya, sehingga disingkat dengan gerakan masyarakat 3M, ya, masker, mencuci, menjaga jarak, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Sebab sejak dari Desember kemarin di negara kita mulai Maret, ya, sampai sekarang sudah akhir Juli, ya, grafiknya masih terus naik, saudara, bertambah, sehingga banyak negara-negara yang sudah kolaps, ya, resesi dan lain-lain, sehingga mereka mulai mempertimbangkan untuk menerapkan penuntun hidup, ya, protokol yang baru supaya mereka boleh tetap beraktivitas, boleh tetap produktif, namun tetap
mengalami apa? Kesehatan yang baik. Akan sampai kapan demikian? Ya. Masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Ya, sampai. Jadi harus, ya sebetulnya sejujur-jujurnya, ya pola hidup sehat itu sudah harus dilakukan dari sejak kapan waktu yang lalu. Tapi setelah terjadinya virus corona ini menyadarkan manusia tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, dan menjaga bagaimana supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat, ya, dengan menikmati asupan yang baik, berolahraga, dan petunjuk-petunjuk lainnya. Transformasi ini atau perubahan ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Saudara, belum selesai kita terkait dengan COVID-19, ya beberapa waktu yang lalu sudah muncul virus yang baru. Ya, itu sebab saya katakan bahwa dunia kita ini sudah sakit, ya, dan sakitnya mungkin yang kelihatan baru virus corona, tetapi kemudian akan muncul virus demi virus. Saudara boleh lihat riwayat banyak virus yang pernah terjadi sepanjang zaman. Ada flu unggas dulu, flu burung, ada flu babi, dan banyak yang lain. Ada penyakit pada sapi, SARS, dan lain-lain, saudara-saudara. Ada banyak. Ya. Ini menunjukkan bahwa dunia ini, bumi ini, bukanlah tempat yang aman untuk tinggal. Bumi ini sudah berdosa dan tercemar dengan dosa. Sehingga ini bukanlah tempat yang aman untuk tinggal. Pendeta Samuel Simorangkir akan membahas lebih jauh mengenai hal ini pada hari Sabtu yang akan datang. Saudara-saudara, dan saya ingin mengajak pemikiran saudara-saudara dan kita semua. Ya, ketika kita mengalami ketakutan dan takut oleh karena virus corona, mengalami kengerian oleh karena virus corona, sesungguhnya induk daripada semuanya, akar permasalahan daripada semuanya, kengerian daripada semuanya adalah virus dosa. Sebab virus corona adalah turunannya. Itu adalah sebagai dampak-dampak kecil atau akibat-akibat kecil. Tetapi virus besarnya, induk virusnya adalah dosa. Oleh karena dosalah, maka manusia mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan. Saudara, seperti yang telah saya tampilkan di depan tadi, kaitan dengan virus corona, tidak semua orang terkena virus corona. Itu jelas. Ya. Tidak semua negara yang mengalami virus corona. Bandingkan dengan dosa. Dosa dan kuasa dosa ada di dalam diri setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Ya. Baru dia lahir, dosa dan kuasa dosa sudah ada dalam dirinya. Bukankah virus dosa itu lebih dahsyat daripada sekedar virus corona? Yang berikut, kurang lebih 90-95% penderita COVID-19 dapat mengalami kesembuhan. Tetapi, terkait dengan virus dosa, tidak ada satu hal pun dalam diri kita dan perbuatan baik manusia yang mampu menyembuhkan dari dosa. Artinya apa? Sampai di situ tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tidak ada kemungkinan bakal sembuh. Bakal bisa lepas. Nggak ada. Itulah ngerinya dosa. Yang apabila dibiarkan, manusia akan binasa dalam dosanya. Itu yang paling penting yang kita perlu ketahui. Lalu yang kemudian, kesehatan mereka yang pernah mengidap COVID-19 bisa pulih kembali. Ada beberapa ya yang kita kenal barangkali, yang kita ketahui barangkali. Tetapi apabila sudah terkena cengkeraman kuasa dosa, apabila kita hidup di dunia ini kita sudah dicengkeram oleh kuasa dosa, dan dampaknya sampai kekal dan tidak ada kesudahannya. Bayangkan. Jadi sejak manusia pertama Adam berdosa, demikian seterusnya zaman demi zaman sampai pada akhirnya ya cengkeraman dosa itu akan terus mencengkeram dan dampaknya sampai kepada kekekalan. Sebab apabila orang berdosa, maka dosa itu akan menyebabkan kematian kekal. Kematian selama-lamanya.
hilang selama-lamanya. Saudara, sesungguhnya virus dosa itu lebih dahsyat daripada virus corona. Maka berhenti takut dengan yang namanya virus corona, waspada, boleh-boleh saja, memperhatikan banyak petunjuk boleh-boleh saja, tetapi perhatikan hidupmu. Apakah engkau sedang tidak terjebak dengan yang namanya virus dosa? Bahwa virus dosa itu dampaknya lebih besar selama-lamanya, tidak akan pernah berkesudahan. Saudara, virus dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Itu yang paling menakutkan. Virus dosa memisahkan manusia dari Allah. Sebab tidak mungkin seorang yang berdosa, manusia yang berdosa, boleh menghampiri Allah yang kudus. Sebab jika demikian, maka manusia itu akan binasa. Ya. Karena manusia yang berdosa berada dalam kegelapan yang kekal, sementara Allah berada dalam kehidupan yang kekal. Tidak mungkin ya manusia bisa menghampiri Allah. Itu sebabnya kalau saudara membaca awal kejatuhan, seperti yang telah dibicarakan yang lalu, ketika manusia yang diciptakan dalam kesempurnaan itu, namun kemudian telah mengikuti jalan pikirannya yang salah, telah mengikuti jalan yang menyimpang daripada petunjuk Tuhan, maka ketika mereka sudah berdosa, Alkitab mencatat, ketika Tuhan menghampiri mereka, manusia itu bersembunyi. Sebab memang hakikat dosa dan dampak yang paling besar daripada dosa itu adalah manusia terpisah dari Allah. Manusia berdosa tidak dapat dipersatukan dengan Allah. Sebab dosa itu menjadi jurang pemisah yang dalam yang menyebabkan manusia tidak bisa bertemu. Yesaya 59 ayat 2 katakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Dia tidak mendengar. Dia tidak bisa ditemuin. Sebab manusia yang berdosa tidak dapat bertemu dengan Allah yang kudus. Sebab bila itu terjadi, maka manusia itu akan binasa oleh kemuliaan Tuhan. Virus dosa adalah perusak. Virus dosa merusak hubungan suami dan istri. Adam dan Hawa, hubungannya rusak. Di depan, ketika wanita itu diciptakan, Adam dengan begitu hebatnya berseru, inilah tulang dari tulangku, dan inilah daging dari dagingku. Itu menggambarkan bahwa dia mengetahui betul bahwa wanita itu adalah seorang penolong yang luar biasa bagi dia, seseorang yang akan menyanggupkan dia untuk menikmati hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Tapi bayangkan ketika manusia sudah berdosa, ya, Adam mempersalahkan wanita itu. Ketika Tuhan tanya dia, kenapa engkau melanggar? Kenapa engkau tidak mengikuti segala petunjukku? Mengapa engkau mengikuti jalan pikiranmu? Jawabnya apa? Perempuan yang kau tempatkan itu. Ya. Dia mempersalahkan istrinya. Sudah rusak hubungan antara suami dan istri. Sudah rusak hubungan manusia dengan Allah karena dengan mengatakan bahwa perempuan yang kau tempatkan itu berarti dia sedang mempersalahkan Tuhan, Sang Pencipta yang telah menciptakan perempuan itu. Merusak. Dosa merusak hubungan manusia dengan Tuhan, dosa merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Suami dan istri banyak yang hubungannya rusak oleh karena dosa itu sendiri. Merusak hubungan saudara sekandung. Bagaimana mungkin seorang Kain, kakak tertua dari Habel, ya, sanggup untuk membunuh adiknya? Bagaimana mungkin? Dari mana pikiran-pikiran untuk membunuh itu muncul? Ini akibat dosa. Saudara-saudara, kehidupan di alam berdosa mengalami degradasi, kemerosotan moral dari waktu ke waktu. Kain membunuh saudara sekandungnya. Dia membunuh adik satu-satunya. Dosa adalah perusak hubungan. Dosa merusak hubungan orang tua dan anak-anak dari generasi ke generasi. Ya. Demikian sebaliknya. Ada orang tua yang menganiaya anaknya,
Demikian juga ada anak yang tega untuk mencelakai orang tuanya. Semua itu adalah karena apa? Karena dosa. Kita melihat bukanlah pemandangan yang aneh apabila kita melihat hal yang seperti itu. Kerusakan terjadi di mana-mana. Hukum Tuhan dilanggar terkait dengan bagaimana seharusnya anak-anak menghormati orang tuanya. Virus dosa adalah perusak. Dosa menyebabkan penderitaan. Wanita susah melahirkan. Sudah itu kodratnya. Susah. Pria susah mencari rezeki. Dengan berpeluh. Dengan bersusah payah engkau akan melahirkan anakmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu. Bagi teman-teman saya, saudara-saudara saya, yang mungkin sudah berusaha keras. Melakukan sedapat apa yang dilakukannya untuk mencari nafkah di dunia ini. Tetapi jalan rezeki tampaknya belum berpihak kepadanya. Saudara, itu sudah tertulis demikian. Sudah tertulis demikian. Bahwa akan ada kesusahan dalam hal mencari rezeki. Paulus melihat ini dalam perspektif yang sebenarnya, saudara. Dia melihat bahwa semua makhluk sama-sama menderita. Entahkah dia orang yang orang yang pengikut Tuhan, entahkah dia orang yang bukan pengikut Tuhan, semua makhluk mengalami penderitaan yang sama. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, tubuh kita ini, hidup kita yang sekarang ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Berat, saudara-saudara. Tidak mudah. Ngeri, gentar, menakutkan. Menakutkan. Siapapun saudara, apapun saudara, keadaan-keadaan ini saudara pasti pernah alami. Keadaan yang sulit, keadaan yang menyebabkan saudara mengalami penderitaan. Dan yang paling saudara perlu garis bawahi adalah daya perusak yang paling dahsyat daripada dosa itu adalah kematian yang selama-lamanya. Saya mau ulangi kembali. Bahwa daya perusak yang paling besar daripada dosa itu sendiri ialah bahwa dia membawa kematian yang selama-lamanya. Kematian yang sekarang bisa saja terjadi, tapi itu kematian sementara. Itu baru akibat dosa. Tetapi upah dosa, kematian yang selama-lamanya, itu akan dialami oleh orang yang tetap berada pada jalan-jalan pemikirannya. Jalan-jalan kehidupan yang benar menurut. Saudara-saudara, lebih jauh dikatakan bahwa dosa merusak kesanggupan manusia untuk melakukan perkara yang baik. Ini dialami oleh Paulus. Semakin ia berusaha melakukan yang baik, ia menemukan bahwa semakin tidak mungkin dia melakukannya. Dia menulis dalam Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Luar biasa ini kebenaran yang diungkapkan di sini. Dia mau buat yang benar. Seringkali kita berkomitmen, berencana untuk melakukan ABCDE, perkara-perkara yang baik. Tetapi dari 10 daftar, mungkin hari pertama atau seminggu pertama berjalan dengan baik, tapi kemudian saudara lupakan semuanya. Bahkan mungkin saudara melakukan berbanding terbalik dengan apa yang saudara-saudara rencanakan. Bahkan dalam Roma 7 ayat 24 Rasul Paulus katakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Manusia celaka. Manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa. Melakukan dosa. Melakukan perbuatan kejahatan. Dia serukan itu. Saudara, karena dosa yang telah merusak berbagai aspek kehidupan, manusia yang lebih parah lagi adalah terjebak di dalam dosa itu sendiri. Ada banyak yang kehilangan arah dan tujuan. Kehilangan arah dan tujuan hidup. Sama seperti Nabi Yesaya telah menulis, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Saudara boleh lihat gambar di situ? Jelimet jalannya. Ada banyak jalan. Sudah tersesat. Nggak tahu jalan yang mana.
Ya, banyak sekali. Saudara, dosa menyebabkan banyak kesusahan, dosa menyebabkan banyak penderitaan, dosa menyebabkan kita tidak punya kuasa untuk melakukan yang baik dan tidak mempunyai pertimbangan mana yang benar. Ya. Dan kita tersesat di dalam jurang dosa itu. Kita membutuhkan pertolongan Allah untuk menuntun kita keluar dari dunia yang berdosa itu. Itu sebabnya ketika dalam keadaan yang sangat terjepit, ketika dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan, pemazmur berkata dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Dia menulis bahwa Allah adalah sumber pertolongan. Allah adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam keadaan masalah besar, engkau patut datang kepada Tuhan. Sebab satunya yang sanggup menolong kita. Dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kalimat ini menggambarkan bahwa dia tertekan teramat berat. Dia mengalami kesusahan yang luar biasa, sehingga ketika dia lihat kiri dan kanan, depan dan belakang, tidak ada pertolongan. Kemudian dia coba melihat ke atas, ya ke tempat yang tinggi, yang mungkin saja ada pertolongan di gunung-gunung, karena umumnya gunung-gunung itu adalah tempat yang aman. Tidak ada pertolongan. Tapi kemudian dia menulis dalam ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Enak sekali kalimatnya ini, saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, apa yang hendak dikatakan oleh ketika kita dalam keadaan kesulitan, ketika kita sedang dalam masalah besar, masalah-masalah kehidupan, keadaan-keadaan yang mungkin pikiran kita tidak sanggup untuk memikirkannya, ya, terjadi di luar kemampuan kita, atau keadaan-keadaan di mana kita tidak sanggup untuk mengubahnya, datang kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi dia, ketika dia datang kepada Tuhan, Sang Pencipta, dia akan dimampukan untuk memahami persoalan apa yang sedang dihadapi. Setidaknya itu yang pertama. Sebab dia akan melihat permasalahan itu dari perspektif Allah. Apa gerangan yang sedang dialaminya? Ketika Tuhan membukakan rencananya, dia adalah pencipta, awal daripada segala sesuatu, dia akan menjelaskan segala sesuatu, dia akan membuat segala sesuatunya menjadi terang benderang. Sehingga pemazmur menyadari bahwa tidak ada pertolongan yang lain kecuali datang kepada Tuhan. Datang kepada Sang Pencipta, karena dia mengetahui rahasia setiap kehidupan. Dia tahu setiap sel-sel kecil dia yang taruh di tubuh kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu masalah kita. Dia akan memberikan pertolongan seperti yang dikehendakinya. Ya. Dalam pengalaman ketika manusia yang pertama itu jatuh, Tuhan tidak membiarkan mereka. Allah datang menghampiri Adam dan Hawa. Ya. Ketika engkau menghadapi masalah, ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak membiarkan engkau dalam masalah yang begitu berat. Masih ada pengharapan. Ada Tuhan yang tidak akan membiarkan engkau. Dia akan datang menghampiri engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Sebab dia tahu persoalanmu. Dia tahu kemampuanmu. Dan dia tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagimu. Bukan hanya dia datang, tetapi dia pasti datang membawa solusi atas masalah yang sedang engkau hadapi. Ini yang disebutkan ya di malam yang kedua, bahwa Tuhan memberikan janji jalan keluar melalui korban, ya, binatang. Ya. Itu menjadi cikal bakal atau embrio daripada jalan keselamatan yang Allah siapkan bagi manusia. Kepada Adam dan Hawa Allah menyebutkan bahwa keturunan dari perempuan itu, keturunan Hawa, ya, dari garis keturunannya akan lahir seorang yang akan melepaskan mereka dari dosa dan kebinasaan. Tuhan memberikan janji itu, dan itu digenapi dalam Galatia 4 ayat 4. Saudara boleh cek, ada banyak ayat di Alkitab di Perjanjian Lama tentang informasi yang menunjukkan tentang Tuhan yang akan menyelamatkan dengan caranya, dan kemudian semua itu terjadi persis seperti yang Tuhan sudah firmankan ketika disampaikan di kitab Perjanjian Baru. Saudara, sejak itu pengorbanan Yesus Kristus, ya,
di kayu salib digambarkan melalui penyembelihan domba korban setiap hari dalam pelayanan keimamatan dalam bait suci. Jadi bayangkan, untuk memperkenalkan jalan keselamatan itu, cara yang Tuhan perkenalkan adalah dengan cara mempersembahkan korban. Jadi setiap hari mereka diingatkan bahwa dengan cara itulah mereka akan diselamatkan. Dengan cara itulah mereka akan mendapatkan akses kepada Tuhan. Akan boleh bertemu dengan Tuhan. Akan boleh menghampiri Tuhan. Ya, akan boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ya, memberikan konklusi dari segala apa yang diperagakan oleh bangsa Israel dalam sistem keimamatan mereka dengan korban-korban itu, ketika dia berkhotbah ya di tepi Sungai Yordan dan kemudian Yesus datang menghampiri dia, Yohanes mengangkat tangannya dan menunjukkan kepada Kristus, menuju kepada Kristus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apa yang Yohanes mau katakan adalah bahwa semua korban-korban yang engkau korbankan itu, semua korban-korban yang engkau bawa itu dan kemudian disembelih oleh imam dalam tempat-tempat peribadatan itu, semua itu adalah merujuk kepada anak domba Allah. Itu semua merujuk kepada Yesus Kristus yang akan dikorbankan untuk menebus manusia dari dosa, untuk menghapus dosa dunia. Itu yang luar biasa yang disampaikan oleh Yohanes. Dan Paulus menyebutkan bahwa itu sudah terjadi demikian. Dia mencatat bahwa sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Kristus adalah domba Paskah itu. Dialah yang dilambangkan dari sebuah korban-korban itu. Dialah korban yang melepaskan Paskah, Passover, melepaskan, melewatkan, membebaskan mereka daripada perbudakan dosa itu sendiri. Yesus adalah korban domba Paskah, dialah korban yang telah disembelih. Itu sebabnya saudara, dalam bahasa yang mudah dimengerti, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar bukan hanya sekedar di mulut saja. Bukan hanya sekedar kata-kata indah saja. Tapi Dia mengutus anaknya dalam bentuk wujud, dalam bentuk manusia, agar manusia boleh mengetahui betapa Allah mengasihi manusia. Betapa Allah akan menggenapi janjinya ketika Dia mengatakan bahwa Dia akan mengutus anaknya sebagai perwujudan daripada korban-korban domba. Dia mengutus anaknya. Semua karena kasih-Nya. Jadi satu-satunya jalan yang dapat menghubungkan kita kembali dengan Bapa adalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya. Jalan oleh karena kebolehan kita, penurutan kita, kebaikan kita, kesalehan kita, tidak bisa. Ya. Jalan itu hanya melalui menerima pengorbanan Kristus sebagai juru selamat pribadi. Tidak ada seorang pun. Engkau mesti menerima Kristus sebagai korban satu-satunya, sebagai jalan satu-satunya yang dapat menghubungkan engkau dengan Sang Bapa. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah jalan yang menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Itu sebabnya Petrus menegaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Kristus, luar biasa. Jadi tidak main-main. Jadi ketika manusia yang berdosa ya berada dalam cengkeraman dosa dan dosa berkuasa atasnya dan dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk keluar daripada keadaan berdosa itu, di saat itulah Allah menawarkan jalan keselamatan. Jalan yang memberikan pengharapan kepada kita untuk bisa terhubung kembali dan memiliki akses kepada Sang Bapa. Luar biasa. Saudara perhatikan bagian berikut. Saya senang dengan bagian ini. Ya, dijelaskan oleh Yohanes. Ya.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, saudara, luar biasa ini. Ya, pada mulanya adalah firman, satu objek. Firman itu bersama-sama dengan Allah, objek yang kedua. Ya, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang bersama-sama dengan Allah, firman itu juga adalah Allah, ilahi. Ya, kalau disebut ilahi, Dia pencipta. Jadi di ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi firman adalah Allah dan Dia adalah pencipta. Namun perhatikan hal yang paling menarik, yang luar biasa di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Apa yang hendak dijelaskan oleh Yohanes adalah tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia dilakukannya dengan dirinya sendiri. Yesus adalah sang firman yang sama dengan Allah sebelum Dia menjadi manusia, tapi kemudian Dia merelakan dirinya untuk menjadi manusia agar Allah boleh menjangkau manusia yang berdosa. Agar manusia yang berdosa memiliki akses, jalan keselamatan kepada Tuhan. Luar biasa. Satu pemandangan yang luar biasa. Allah menjelma menjadi manusia agar manusia boleh dijangkau. Agar manusia boleh memiliki akses kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Itu adalah harga yang mahal yang disebut oleh Petrus. Itu adalah sebuah pengorbanan yang besar, harga yang sangat mahal yang dibayar Allah untuk menebus manusia dari dosa. Jadi jangan main-main. Dosa itu mengerikan, sehingga nilainya, harga yang harus dibayar adalah kematian Yesus Kristus. Dia rela menjadi manusia. Saudara boleh baca pengalaman hidup Yesus. Tidak ada jalan yang mudah. Saudara boleh baca dalam Matius pasal 26, saudara akan temukan bahwa di sana dia berdoa, meminta pertolongan ketika dia akan diperhadapkan pada penyalipan itu. Dan ketika dia berdoa, saudara baca dalam kitab yang sama, Matius pasal 26, dia mengeluarkan peluh darah, titik-titik darah. Ya, secara ilmu kesehatan disebutkan bahwa peluh orang yang keluar dengan titik-titik darah itu menggambarkan bahwa dia mengalami tekanan yang berat. Dia mengalami kesusahan yang berat. Ya, sebab dosa seluruh manusia ditimpakan kepada dia. Dibebankan kepada dia. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa dan dibuat sebagai penanggung dosa oleh karena agar manusia boleh diselamatkan. Luar biasa. Perhatikan bagian yang berikut. Ini yang paling luar biasa. Kristus adalah jalan dari bumi ini menuju ke surga. Melalui kemanusiaannya, dia menjelma. Ia menjangkau bumi ini. Dia turun. Dan melalui keilahiannya, sebab dia datang dari atas, ia menjangkau surga. Dia adalah tangga yang menghubungkan dunia dan surga. Yohanes 1 ayat 51, Kejadian 28 ayat 12, seperti yang dilihat oleh Yakub. Melalui inkarnasi dan kematiannya. Inkarnasi dan kematiannya. Suatu jalan kehidupan yang baru telah dibukakan untuk kita. Tidak lain yaitu keselamatan itu sendiri. Ada pengharapan, saudara-saudara, puji Tuhan, betapa mulianya Allah itu, betapa besar kasih-Nya, betapa besarnya pengorbanan Kristus telah melakukan semuanya untuk kita. Yang tanpa Dia, kita akan hilang selama-lamanya. Saudara, luar biasa. Jadi kalau saudara takut virus corona, saudara harus lebih takut dengan virus dosa. Sebab virus dosa akan menyebabkan kematian yang selama-lamanya. Saya menemukan ada 3 poin penting yang boleh ditampilkan dari bagian yang kedua ini. Hidup ini yang kita miliki adalah anugerah Allah. Kasih karunia Allah. Sebab karena kasih karunia-Nya sajalah, maka engkau boleh hidup. Dia memberikan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan.
Yang berikutnya, kematian Kristus membebaskan kita dari dosa. Dibebaskan dari dosa. Dari cengkraman dosa. Dari kuasa dosa. Dan kemudian, yang paling penting, dia memberikan hidup yang kekal. Bagian yang berikut kita akan melihat bahwa Allah yang menyediakan jalan keselamatan itu, dia sediakan bukan hanya untuk orang tertentu, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi disediakan bagi semua orang. Ya, saudara masih ingat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang menyambutnya, setiap orang yang menerimanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu disediakan untuk semua orang. Semua orang dapat akses, dapat kesempatan untuk boleh dibebaskan dari dosa itu. Untuk boleh mendapatkan hidup kekal. Untuk boleh mendapat anugerah Allah yang cuma-cuma itu. Diberikan secara cuma-cuma. Siapapun dia, semuanya mendapatkan akses. Dalam Yohanes 3 ayat 36 disebutkan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Saudara, tegas sekali ini ayat. Ya. Ketika Tuhan memberikan penawaran, ya terserah saudara. Saudara mau terima atau tidak, saudara mau ikuti atau tidak, itu adalah pilihan saudara. Kita akan melihat jalan keselamatan bagi Nikodemus. Ketika Nikodemus berkesempatan dia datang untuk bertemu Tuhan, perhatikan bahwa apa yang Allah katakan, apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus adalah dia harus dilahirkan kembali. You must be born again. Kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, Nikodemus adalah seorang Farisi, ya, seorang pemimpin agama Yahudi. Dan dia datang kepada Yesus ingin mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan. Dia menyebutkan bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Tetapi Kristus memberikan kalimat yang luar biasa di ayat 3. Saudara perhatikan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali. Apa yang Yesus maksudkan ketika memberikan jawaban kepada Nikodemus? Bahwa Nikodemus yang pertama-tama dan yang terutama yang engkau perlukan, walaupun engkau seorang Farisi yang ketat dengan kehidupan agamamu, yang ketat dengan peraturan-peraturan, dan engkau seorang pemimpin agama yang kenamaan, tetapi apa yang engkau perlukan adalah lahir baru. Lahir kembali. Lahir baru. Maksudnya apa? Tinggalkan konsep kefarisianmu, tinggalkan kehebatanmu sebagai orang yang kenamaan, sebagai anggota majelis agama, sebagai anggota Sanhedrin, ya. Itu tinggalkan semua. Tinggalkan apa yang selama ini engkau merasa diri benar. Ya. Engkau perlu lahir baru. Engkau perlu menerima Kristus sebagai juru selamat, sebagai jalan keselamatan yang Allah berikan. Ya. Tinggalkan semua. Oke, kamu Farisi, it's okay. Ya, tapi kamu perlu tinggalkan itu. Farisi itu adalah golongan satu mazhab yang sangat ketat. Dia pemimpin agama. Yang Yesus mau katakanlah engkau harus berubah. Engkau harus bertobat. Ya. Selama ini mungkin orang memandang engkau sebagai orang yang terhormat, tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, engkau mesti berubah. Engkau mesti dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Sebab dengan demikian, engkau akan melihat kerajaan Allah. Sebab setiap orang yang lahir dari air dan roh, maksudnya menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, melalui permandian, dibaptiskan, maka dia akan mendapatkan kesempatan kedua. Akan mendapatkan akses kepada Allah, akan mendapatkan jalan keselamatan. Dia perlu melepaskan kefarisiannya. Dia perlu melepaskan konsepsi-konsepsi yang lama. Dia perlu melepaskan perasaan merasa diri benar. Sebab itu bukanlah kebenaran. Dia perlu menerima Kristus sebagai jalan satu-satunya yang disiapkan Allah bagi dia. Jalan keselamatan terbuka bagi Paulus. Mirip sama. Paulus ini juga adalah seorang Farisi, ya, seorang terpelajar
Dia ya dari golongan Farisi, penganut agama Yudaisme pada saat itu. Agama yang paling populer, agama yang paling mayoritas pada zaman itu. Ya. Dia dibimbing oleh guru pengajar yang sangat kenamaan. Ya, dia bersekolah di sekolah formal. Jadi dia adalah seorang yang cakap dalam hal kitab-kitab. Ya. Tetapi yang menarik adalah dia dikenal sebagai seorang penganiaya jemaat. Saudara-saudara, luar biasa. Ya. Bila dilihat dari kehidupan lama Paulus sebagai seorang Farisi, ada yang pertanyaan yang muncul adalah apa sesungguhnya dasar kepercayaannya? Siapakah yang disembah oleh Paulus ini? Ya. Dia seorang yang beragama dan sangat ketat. Sangat ketat. Dia seorang Farisi. Ya. Ternyata didapati bahwa Paulus telah mengikuti pengajaran yang salah. Dia menyebut dirinya sebagai seorang yang beragama, percaya kepada Allah, tetapi hidupnya penuh dengan kebencian, suka menganiaya dan membunuh para pengikut Kristus. Sesungguhnya dia telah menyimpang dari Allah. Sebab karakter Allah yang telah memberikan kehidupan kepada manusia bukanlah untuk membunuh sesamanya. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku beragama tapi tindakannya sebagai tindakan seorang pembunuh? Dia suka mendapatkan surat-surat izin untuk membunuh orang-orang di berbagai tempat. Ini tidak masuk akal ini. Ya. Agama apa itu? Ya. Saudara, satu hal yang perlu kita renungkan, mungkin saja kita bisa punya pengalaman yang sama dengan Paulus ini. Dia hidup dengan taat atas pengajaran yang menyimpang dan bertentangan dengan Allah. Saudara, inilah Paulus. Terlihat beragama, terlihat seperti jalan yang lurus. Seperti dia memiliki kebenaran. Karena dia berada di agama yang umum, agama yang mayoritas pada saat itu. Agama yang sangat dikenal. Tetapi ternyata dia sedang berada pada jalan yang kelihatannya lurus. Yang disangkanya lurus. Tetapi itu adalah menuju kepada kebinasaan. Dia sedang berjalan di jalan yang salah. Dia tidak berjalan di jalan yang benar. Sebab jalan yang benar itu akan membawa kepada kasih, kepada kebaikan, kepada kebajikan, kepada kelemah lembutan. Bukan menjadi seorang pembenci, pembunuh, dan lain-lain. Agama apa itu? Itu bukan agama yang sesungguhnya. Itu adalah agama kekerasan. Tidak pernah diajarkan hal yang demikian, saudara. Dia tidak mengikut kebenaran, tapi dia sedang mengikuti kebohongan. Dia telah mengambil keputusan yang salah. Saudara, hati-hati. Bisa saja kita sedang berada dalam posisi yang sama seperti Paulus. Merasa bahwa kita sedang berada di jalan yang lurus, ternyata kita berada di jalan yang salah, di jalan kebohongan, di jalan yang berdasarkan pada pengajaran-pengajaran yang menyimpang, pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar pada firman Tuhan. Hati-hati. Tapi menariknya adalah ketika dia bertemu dengan Yesus. Ketika Kristus memperdengarkan suaranya kepadanya. Ketika dia menyebutkan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Akulah Yesus, orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Saudara, perjumpaan itulah yang menjadi titik balik daripada Paulus. Itu menjadi perjumpaan yang kemudian dia belajar tentang Sang Mesias. Dia belajar kepada Ananias lebih jauh tentang bagaimana, di mana dia punya kekeliruan, di mana dia punya penyimpangan selama ini. Dia secara kelihatan luarnya dia ketat secara agamanya, orang yang sangat baik menjalankan tuntutan gerejanya, denominasinya, tetapi sesungguhnya dia sedang salah. Tapi ketika dia telah bertemu dengan Yesus, bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan segala pengajaran yang benar, dia sebutkan dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dia percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang kalau bukan Allah, kata menyelamatkan adalah menunjukkan bahwa Allah yang melakukan tindakan kepada dia. Apabila tanpa pertolongan Tuhan, dia akan binasa selama-lamanya. Tapi Allah menyelamatkan dia.
melakukan tindakan penyelamatannya. Ya, dia menerima Kristus Yesus dalam kehidupannya. Dia menerima bahwa itulah kekuatan Allah yang sanggup menghancurkan segala kelemahannya. Bahwa kebenaran firman itulah yang dapat merubah konsep-konsep lamanya dari seorang penganiaya menjadi seorang yang mengasihi. Seorang yang senang untuk membawakan kabar Injil, kabar keselamatan. Dan dia katakan bahwa dia tidak akan pernah goyah dari situ, tidak akan goyah sedikit pun, tidak akan bergeser sedikit pun, sebab dia sudah tahu betul bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab Injil itu adalah kebenaran Allah. Ya. Jadi Injil dalam bentuk tulisan dan Injil dalam bentuk hidup Kristus, itulah kekuatan dan kebenaran. Jadi dia melihat Allah sendiri dalam firman yang tertulis, dan dia melihat Allah sendiri dalam firman yang kelihatan melalui Yesus Kristus ketika dia bertemu dengannya. Jalan keselamatan bagi Cornelius. Ya, saudara-saudara, Cornelius kalau dilihat dari profilnya, ya, sekalipun tidak banyak catatan mengenai dia, tapi dialah seorang yang luar biasa. Bukan seorang anggota gereja pada waktu itu, bukan umat Yahudi, tapi dia seorang Roma. Ya, kalau bahasa sekarang barangkali orang yang orang sebelah, orang luar. Tetapi dilihat dari profilnya, saudara-saudara, dia ini seorang yang saleh. Ya, seorang yang saleh. Dia seorang yang takut akan Allah. Ia seorang yang memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan dialah seorang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, kalau dilihat dari profilnya, saudara, ini sudah lengkap ini. Ya, tidak ada yang kurang dengan dia ini. Saleh, ya, takut akan Allah, memberi banyak sedekah, ya, kepada umat Yahudi. Bayangkan, umat Yahudi sebetulnya kenapa ini penting? Membenci dia. Tetapi dia tidak pernah benci kepada orang Yahudi. Ini luar biasa ini, saudara. Ya, bagaimana mungkin seorang Roma yang dibenci oleh orang Yahudi banyak berbuat baik, banyak memberi sedekah kepada orang yang membenci dia? Ini luar biasa. Ya. Tetapi yang menarik dari pengalamannya ini adalah bahwa ada yang kurang dari dalam diri dia. Ya, tidak cukup hanya taat dalam kesalehannya, menjalankan agama yang dipercayainya, tidak disebutkan apa agamanya, tidak cukup hanya memberi sedekah, tidak cukup hanya beribadah dan lain-lain, ada sesuatu yang lain yang harus didengarkan oleh dia. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul 10, saudara boleh baca ayat 1-48, itulah kisahnya bagaimana Allah bertemu dengan dia dan Allah menggunakan Petrus untuk mengajarkan kabar kebenaran, kabar keselamatan kepada dia. Dia sudah saleh, dia sudah takut akan Tuhan, dia sudah banyak memberikan sedekah, dia sudah suka berdoa, tetapi ada yang kurang. Dia belum mengenal Yesus. Dia belum mengenal kebenaran Allah yang sesungguhnya, jalan Allah yang menyelamatkan. Itu sebabnya dia disuruh untuk mengutus anak buahnya, pasukannya untuk menjemput Petrus. Sebab melalui Petrus, Allah hendak menyampaikan kabar selamat kepada dia. Ya. Ketika kebenaran Injil keselamatan dibukakan kepada Cornelius, dan saudara boleh baca, dia menerima segala firman Allah. Ia percaya bahwa Yesus Kristus adalah hamba yang diurapi sebagai juru selamat. Hidup dan pelayanannya, demikian juga kematian dan kebangkitannya, menyediakan jalan pengharapan dan keselamatan baginya dan seluruh manusia. Itu pengertian yang baru dari seorang Cornelius. Jadi tidak cukup hanya seorang yang baik, tanpa Kristus tidak ada guna. Dia perlu Kristus. Ya. Sebaliknya, Paulus, dia sudah taat, jalankan, penganiaya, tidak juga cukup. Dia perlu Kristus. Ya. Jadi Paulus seorang yang beragama, sangat ketat dalam agamanya. Ya. Demikian juga dengan Nikodemus. Ya, dibandingkan dengan Cornelius yang mungkin bukan dianggap sebagai orang yang beragama pada saat itu, dalam arti agama yang mereka percayai, ya, tetapi dia mempunyai keperluan yang sama. Dia memerlukan juru selamat. Dia memerlukan Kristus sebagai penyelamat bagi kehidupannya. Pembaptisan Cornelius dan seisi rumahnya, serta orang yang bersama-sama dengan dia, menjadi tanda penerimaan mereka atas Kristus sebagai juru selamat. Saudara, bagian yang keempat, bagian yang terakhir, ya. Nikodemus bertemu dengan Kristus. Dia mengikut Kristus. Paulus bertemu dengan Kristus, dia pun mengikut Kristus.
Cornelius juga sama. Dia bertemu dengan Kristus dan Allah memperdengarkan suaranya. Kemudian dia menyambut, mengikut dia, dan meninggalkan segala jalannya. Bagian yang keempat adalah kita perlu mengikut Yesus sepanjang jalan kehidupan kita. Rasul Petrus menulis, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara, ya, seperti apakah kita boleh membandingkan jalan kita, menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, dengan jalan yang seharusnya kita berjalan sama seperti Kristus? Dia telah meninggalkan teladan. Dia telah meninggalkan contoh agar kita boleh mengikut apa? Jejaknya. Dan paling menarik ayat 22, ia tidak berbuat dosa. Mari kita perhatikan penjelasan lebih lanjut. Yesus menjelaskan tentang hukum Allah sebagai penuntun. Tetapi ia hidup sesuai dengan hukum Allah dan meneguhkan hukum Allah melalui kematiannya di kayu salib. Bagaimanakah mungkin kita sanggup mengatakan kita pengikut Kristus, sementara di sisi yang lain kita melanggar hukum Kristus? Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Kita telah dipanggil untuk mengikut Kristus sebab dia telah meninggalkan jejaknya dan dia tidak berbuat dosa dalam semua jejak itu. Bahkan dia meneguhkan, mensahkan bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang kekal dan tidak dapat diubah. Tuntutannya pasti. Itu sebabnya harus dibayar dengan kematiannya. Itu luar biasa. Dia harus mati oleh karena akibat dosa. Dan dosa adalah pelanggaran hukum. Dan benarlah, walaupun dia tidak berbuat dosa, tapi oleh karena dia harus mati sebagai juru selamat, sebagai penebus, maka dia harus mengalami kematian untuk menandaskan bahwa hukum Allah tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimanakah saudara sebagai pengikut Kristus mengatakan bahwa kami pengikut Kristus, tapi kami bebas dari hukum. Kami tidak perlu mengikuti hukum-hukum itu, karena kami sudah hidup di bawah kasih karunia. No. Pendeta Sibuya telah menjelaskan, pendeta Nenggolan juga telah menjelaskan bahwa hukum Allah tetap sebagai penuntun. Kristus sebagai jalan, dan hukum itu adalah sebagai penuntun. Ya. Tuhan tidak pernah mengubah hukumnya. Dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Dia yang berkata kepada perempuan yang berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ia juga melakukan hal yang sama. Ya, perempuan itu kedapatan berzina, melanggar hukum ke-7, harusnya mati. Dilempari dengan batu, harusnya mati. Ya. Tapi Yesus katakan apa? Karena mereka tidak hukum kamu, saya juga tidak hukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ya. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum Allah adalah upahnya adalah kematian. Ia yang mengasingkan hari Sabat sebagai hari yang kudus, ia juga memelihara hari Sabat sebagai hari kudus Allah. Saudara-saudara ingat dalam Yohanes 1 ayat 1-3 tadi, dia itulah pencipta. Dia yang menciptakan segala sesuatunya, jelas. Ya. Dan disebutkan dalam Markus 2 ayat 27 bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, dan anak manusia, Yesus Kristus, adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya yang memberikan hari Sabat itu. Itu sebabnya dalam Lukas 4 ayat 16, dia juga menguduskan hari Sabat. Karena dia sendiri yang telah menetapkan hari Sabat itu sebagai hari yang berbeda dari hari yang lain. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi dia disalib, dia mengalami kematian bukan karena dosanya, tapi karena dia menebus saudara. Dan untuk menegaskan bahwa dosa itu tidak main-main, harganya mahal. Dan kematian Kristus yang adalah darah yang mahal itu yang harus bayarannya. Bagaimanakah Anda mengatakan bahwa saudara bebas daripada hukum itu sendiri? Sebab Allah tidak pernah membebaskan saudara.
Hukum Allah itu tetap berlaku dan Anda, kita semua diminta untuk mengikut Dia dalam segala penurutan hukumnya. Saudara, Yesus adalah seorang yang mengajarkan dan kemudian melakukan. Ketika Dia mengatakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali, Dia juga melakukan hal yang sama, saudara. Sebelum dia berbicara, sebelum dia menyampaikan kalimatnya kepada Nikodemus, dia sendiri sudah melakukan hal itu. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dia minta dibaptis oleh Yohanes. Dan ada keengganan dari Yohanes untuk membaptis Yesus karena dia tahu siapa Yesus. Dialah anak domba Allah. Dialah Mesias, dialah Allah dalam wujud manusia. Bagaimanakah mungkin dia harus membaptis yang lebih besar dari dia? Dia enggan. Tapi Kristus katakan, tak perlu kamu enggan. Sebab dengan cara seperti itulah, sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu menolong Yohanes untuk menghilangkan akan keengganannya untuk membaptiskan. Dan dia pun membaptiskan Kristus. Itu sebabnya kemudian praktek pembaptisan itu adalah cara yang dijelaskan oleh Kristus sebagai lambang penerimaan dia, penerimaan kematiannya, penerimaan kebangkitannya, dan penerimaan dia memimpin sepanjang hidup. Dia mengajarkannya dan dia melakukannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau harus dilahirkan kembali dan Yesus pun sudah dibaptis. Dan mungkin saja di antara saudara-saudara ya, sudah pernah dibaptis. Tetapi lewat KKR ini, lewat seri KKR ini, pekabaran demi pekabaran yang telah didengarkan merupakan pengalaman yang baru bagi saudara. Pekabaran mengenai hukum yang diperkenalkan adalah hal yang baru bagi saudara. Yang selama ini saudara mungkin tidak menaruh perhatian. Yang selama ini saudara mungkin berpikir, ya cukuplah dengan kasih karunia, tak persoalan apapun, tak perlu. Tetapi ditegaskan malam demi malam, bahwa Allah meneguhkan bahwa firman-Nya tidak berubah. Hukumnya tetap. Itu diberikan sebagai penuntun untuk melindungi manusia, untuk mencegah manusia dari perbuatan dosa. Dan oleh karena dosa itu sendirilah, harga yang mahal telah dibayar. Dengan hukum kita mengenal dosa, sehingga kita dicegah daripada perbuatan dosa itu. Pengalaman di dalam Kisah Rasul 19 adalah mereka yang baru mendapatkan pekabaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, disampaikannya. Dan ketika orang-orang itu yang dulu juga sudah pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, sudah pernah dibaptis, tapi ketika pekabaran yang baru diungkapkan kepada mereka, ketika kebenaran Allah dibukakan kepada mereka mengenai kehadiran Roh Kudus, tentang pribadi Roh Kudus, maka saudara-saudara, seketika itu pula mereka membuka hati mereka. Mereka mendengarkan bisikan roh dalam hati mereka. Dan mereka pun menerima Kristus melalui pembaptisan yang kudus. Saudara, mungkin pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya saudara baru mendapatkan pekabaran-pekabaran yang baru lewat pertemuan ini. Dan ketika Tuhan berbicara di dalam hatimu, dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau engkau memperbaharui janjimu kepada Dia. Tuhan mau agar engkau membuat pilihan. Memilih, menerima Dia, maka engkau akan hidup. Menolak Dia, maka engkau akan mati, tidak memiliki hidup, akan binasa selama-lamanya. Pilihan ada pada Anda. Saudara yang kekasih, malam demi malam Allah berbicara dengan kita. Ia berbicara di hati saudara dan memperkenalkan kebenarannya. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, saudara, maka biarkan Allah berbicara lebih kencang di hatimu. Jangan keraskan hatimu. Boleh saja engkau mendengarkan satu pekabaran yang baru. Saya mengetahui ada beberapa di antara saudara-saudara yang sudah mendengarkan pekabaran-pekabaran. Ada Maria, ada Eirin, ada Selvi, ada Hardian, ada Pak Togar Bona, Siregar Sormin yang sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Ada Sisilia, Gogo, Juanita, Guido, dan Maya. Engkau juga sudah mendengarkan suara Tuhan. Tuhan sudah berbicara di dalam hatimu. Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Francisco, Franky, Agustondi, dan Saudari Cika. Tuhan berbicara di hati Saudara Selo. Dengarkan Dia yang sedang berbicara.
Ia datang untuk memberikan pertolongan kepadamu. Ada saudara-saudara dari teman-teman sahabat kita dari daerah Parung Panjang, ada Rina Christine Tambunan, ada Pak Gatot, ada Ibu Anna Mariana dan Jonathan. Ada saudara-saudara yang lain, ada Denny Farida, Daniel, Bapak Delon Sitorus, Ibu Sitorus, Gary Lengkong, Firman Hulu, Audiansah, Bapak Sirait, dan lain-lain. Saudara-saudara yang lain yang mendengarkan suara Tuhan. Ia mengetahui pergumulan dan beban yang engkau tanggung. Itu sebabnya ia mau meringankan bebanmu. Ia menyediakan jalan keselamatan dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagimu. Dia mengasihimu. Yesus rela meninggalkan tahta surganya, sebab dia hendak bertemu denganmu. Bukanlah perkara yang kebetulan malam demi malam engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan malam hari ini diungkapkan jalan keselamatan. Saudara yang telah dipersiapkan untuk menyanyikan lagu pujian, bolehlah kiranya lagu-lagu itu saudara boleh putarkan sambil mempersiapkan hati kita untuk melambaikan tangan, berani mengambil keputusan, menyambut panggilan Tuhan, dan menerima Kristus sebagai juru selamat saudara-saudara. Ia mengetahui pergumulanmu. Ia mengetahui beban yang engkau tanggung. Ia menyediakan jalan keselamatan bagimu. Ia berjalan di depanmu, memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan jejak. Ia berjalan kehidupan yang berkemenangan. Tidak pernah sekalipun ia berbuat dosa. Namun dosamu, dosaku, dosa seluruh dunia telah ditanggungkan atasnya. Dia dibawa ke bukit Golgota. Dia dianiaya, dia disiksa, dia dipukuli, Yesus diludahi. Yesus mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Itu semua karena saya orang berdosa. Itu semua karena saudara-saudara sekalian. Itu semua karena seisi dunia ini. Sebab dia rela melakukan semua. Dia dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ia rindu memberikan pengharapan yang baru. Saudara harus mengambil keputusan. Engkau harus menerima dia, maka engkau akan hidup. Sebaliknya, apabila engkau melewatkan kesempatan satu-satunya untuk mengikut dia sepanjang jalan hidupmu, maka engkau akan mengalami kebinasaan. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus mengundang engkau untuk datang kepadanya dan mengikut dia. Dia berjalan di depan kita dan meminta kita untuk mengikut jejaknya. Dengarkan suaranya, ikuti jejaknya, sebab keselamatanmu sudah dekat. Pekabaran-pekabaran yang baru yang engkau sudah dengar, Tuhan hendak mengungkapkan kebenarannya bagimu. Tuhan hendak mengungkapkan rahasia kehidupan ini. Tuhan hendak mengungkapkan akan rencana terindah untuk menyelamatkan engkau. Dia telah mati untuk engkau. Dia mengundang engkau. Yohanes kekasih menulis dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia berdiri di muka pintu hatimu dan sedang mengetuk. Apabila engkau mendengar ketukannya, apabila engkau mendengar suaranya, engkau harus membukakan pintu hatimu. Sebab pintu itu hanya bisa dibuka dari sebelah dalam. Ketika engkau membuka pintu hatimu dan mengizinkan dia masuk, maka dia akan bersama-sama dengan engkau, dan engkau akan bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menolong engkau, Tuhan memberkati engkau. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah dia sebagai jalan pengharapan satu-satunya.
yang akan meluputkan engkau dari seluruh kesusahan, beban, dan penderitaan di dunia ini. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kita akan berdoa bersama-sama, memohon agar Tuhan yang Maha Baik sekali lagi akan memperdengarkan suaranya di dalam hatimu. Dan engkau akan membuka pintu hatimu, dan engkau akan mengizinkan dia masuk ke dalam hatimu. Engkau akan mengizinkan dia untuk menguasai seluruh kehidupanmu. Engkau akan mengizinkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Yesus Kristus. Allah yang Maha Baik telah mengutus anaknya. Dia telah datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita yang telah tersesat di dunia ini. Tuhan telah datang, dia telah mati, dia telah bangkit, dia telah menebus engkau. Sekali lagi, jalan pengharapan telah terbuka untukmu. Tuhan mau agar engkau menyambutnya. Marilah kita menyatukan hati kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di sorga, betapa malam hari ini kami mendapatkan sukacita yang indah. Sebab walaupun kami sedang berada di dunia yang sedang rusak oleh karena dosa, dunia yang sakit, dan apa yang kami alami sekarang, kami sedang menghadapi pandemi COVID-19, menjadi perkara yang menakutkan, perkara yang mengguncangkan. Tetapi ada banyak penyakit-penyakit yang lain, ada banyak kesusahan-kesusahan yang lain, ada banyak penderitaan-penderitaan yang lain. Namun malam hari ini, Engkau membukakan kepada kami bahwa Engkau pencipta. Engkau mengetahui segala sesuatunya. Engkau mengetahui persoalan yang sedang kami hadapi. Engkau rindu untuk menolong kami. Itu sebabnya Engkau memanggil kami untuk datang kepada Engkau, ya Allah. Sebab Engkaulah Allah yang mengetahui rahasia daripada segala sesuatu. Engkau Allah yang akan menolong kami untuk melihat dari sudut pandang Allah tentang apa yang sedang kami hadapi. Seperti Paulus telah mengatakan, entahkah dia orang benar, entahkah dia orang yang tidak benar. Semuanya ketika berada di dunia ini mengalami kesusahan dan penderitaan yang sama. Bedanya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengikut segala kebenaran-Mu, kami mengerti apa yang sedang terjadi. Bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatunya, bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatunya, dan sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang sebenarnya bagi kami. Sebab dunia ini penuh dengan sakit dan penyakit. Dunia ini penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Sebab Engkau telah menyediakan kehidupan yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Oleh mana hamba-Mu, Pendeta Samuel Simorangkir, akan sampaikan pada hari Sabtu yang akan datang. Sesungguhnya dengan pandemi yang kami sedang alami sekarang mengingatkan kami bahwa inilah juga tanda-tanda bahwa Engkau akan datang yang kedua kali. Hamba-Mu Pendeta Hence Rusli akan ungkapkan besok malam seberapa dekatnya kedatangan Kristus untuk membawa kami keluar dari dunia ini. Namun malam hari ini kami telah mendapatkan kepastian bahwa pengorbanan Kristus, kematiannya memastikan keselamatan, memastikan kami mendapatkan anugerah Tuhan, memastikan kami dibebaskan dari dosa, dari cengkeraman dosa, memastikan bahwa kami memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal dalam Tuhan. Ya Allah, bila mana ada di antara saudara kami ini yang hamba-Mu sudah sebutkan kami, sedang bergumul dalam hatinya, adalah perkara-perkara yang baru, adalah kebenaran-kebenaran yang baru yang boleh didengarkannya ketika mengikuti KKR online ini. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berbicara di hatinya. Biarlah Roh-Mu yang meneguhkan kabaran kebenaran itu. Biarlah dia dituntun dan dikuatkan untuk mengambil keputusan. Menerima Kristus, kesempatan satu-satunya. Menerima Kristus, jalan satu-satunya. Menerima Kristus,
adalah hidup untuk menikmati hidup yang baik sekarang ini. Hidup yang baik, bebas dari segala penyakit, ketika Engkau akan bawa kami ke tempat yang sesungguhnya, ke rumah yang Engkau telah persiapkan. Terima kasih ya Allah. Perkenankanlah hamba-Mu untuk mengangkat tangan berkat ini, untuk memohon berkat kepada jemaat-Mu yang boleh mendengarkan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya yang ajaib. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ditanggalkan segala ketakutanmu, ditanggalkan segala kesusahanmu, ditanggalkan segala keraguan-raguanmu, sebab Dia telah mengungkapkan kebenaran-Nya. Sebab di mana ada kebenaran, di sana akan ada damai sejahtera. Kasih dari Allah yang Maha Baik, serta kemurahan Kristus Yesus yang adalah juru selamat kita, serta persekutuan Roh Kudus akan memimpin engkau, memberkati engkau, memeliharakan engkau, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.